ada beberapa hal yang saya harapkan Anda kuasai. Pertama, tentu saya berharap Anda memahami ini dan kemudian menjadikan ini sebagai kemungkinan ini loncatnya terlalu banyak. Kemungkinan untuk melakukan riset bagi skripsi ya. Nah, bagi Anda yang tertarik skripsi mengerjakan ini, saya persilahkan untuk mendalami lebih lanjut tentang bab ini. Tetapi kalau ingin lebih dalam, Anda bisa baca buku saya, judulnya Kebijakan Dividen, Teori dan Praktiknya di Indonesia. Nah, hari ini kita akan khusus bicara tentang dasar-dasar dividen. Dividen itu bagaimana, prosedurnya bagaimana, jenis kebijakannya bagaimana, polanya bagaimana, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, patut dipahami tentang klausul ini. Pemegang saham tidak memiliki hak hukum untuk menerima dividen. Maksudnya, tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membagikan dividen, tidak ada. Oleh karena itu kemudian kita akan melihat ada beberapa perusahaan yang tidak pernah membagikan dividen. Kenapa? Karena bukan kewajiban. Jadi walaupun misalkan perusahaan diuntungkan, itu tidak ada kewajiban. Bahkan kewajiban moral pun tidak ada. Banyak orang berpendapat bahwa walaupun tidak ada kewajiban membagikan dividen, tetapi perusahaan yang memiliki keuntungan itu memiliki kewajiban moral untuk membagikan dividen, itu juga salah. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit kenapa dividen itu tidak wajib gitu. Tetapi yang jelas begini, dividen itu adalah sisa dari laba. Jadi ada laba ini kemudian kita investasikan sebagian kita bayar utang dan seterusnya. Masih ada sisanya. Maka apa yang harus dilakukan oleh kita? Nah, kita bisa membagikan dividen atau keuntungan pada para pemegang saham, atau yang kedua kita bisa melakukan investasi ulang gitu. Itu sangat tergantung oleh keputusan pada rapat umum pemegang saham. Biasanya pertimbangannya tetap diberikan oleh direksi. Jadi direksi memberikan pertimbangan, kita akan investasi ini, maka kita tidak akan membagikan dividen misalkan. Itu boleh sekali. Nah, saudara sekalian, ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan dividen. Pertama, yang paling penting adalah apakah ada kewajiban jatuh tempo, apakah ada hutang yang wajib dibayar dalam jangka dekat gitu. Maka kalau ada, perusahaan wajib memenuhi itu dulu. Jadi kalau misalkan perusahaan mau membagikan dividen, maka pertimbangan pertama adalah apakah ada kewajiban jatuh tempo. Apakah ada kewajiban atau hutang yang harus dibayar? Jika ya, maka itu lebih wajib. Jadi kewajiban hutang itu lebih wajib dibayar daripada membagikan dividen. Dividen tidak wajib. Yang kedua, wajib berikutnya adalah bayar pajak. Jadi perusahaan wajib membayar pajak lebih dulu ketimbang mempertimbangkan apakah akan membagikan dividen atau tidak. Jadi pajak itu dibayar lebih dulu baru mikirin apakah kita mau bagiin dividen atau tidak. Yang terakhir, ketentuan yang membatasi dalam perjanjian pinjaman. Nah, saudara sekalian, ketika perusahaan kita meminjam sejumlah uang dari orang lain, pihak ketiga, sangat mungkin bahkan dalam obligasi, kemarin saya sudah jelaskan ini, sangat mungkin jika pembeli obligasi atau pemberi pinjaman mensyaratkan tidak boleh membagikan dividen. Jadi untuk kepastian pembayaran kewajiban dan bunga dalam pinjaman, terkadang pemberi pinjaman menuliskan kewajiban itu di dalam perjanjian. Jadi tidak boleh membagikan dividen sampai utang-utangnya lunas. Jenis kebijakan dividen sendiri ada setidak-tidaknya sebetulnya ada dua jenis. Pertama, kebijakan dividen konstan dan kebijakan dividen yang fluktuatif. Fluktuatif itu artinya setiap tahun bisa berbeda. Nah, sedangkan konstan sendiri juga ada dua definisi ya, supaya Anda tidak salah paham. Jadi yang dimaksud konstan itu adalah rasio pembayarannya yang konstan atau nominalnya yang konstan. Kalau misalkan nominalnya konstan itu misalkan per lembar saham Rp100, tahun depan Rp100, tahun depan Rp100, tahun depan 100, nah terus begitu. Itu namanya nominalnya yang konstan. Nah, berikutnya rasionya yang konstan. Dividen payout rasionya misalkan dijaga pada nilai berapa persen misalkan. Maka tahun berikutnya
Jika sekarang X%, tahun berikutnya X%, sama terus begitu. Jadi yang dijaga adalah komposisi dividen terhadap lembar sahamnya, nilai sahamnya ya, atau bisa juga terhadap keuntungannya dan seterusnya. Itu yang kemudian dijaga. Nah, ada juga satu kebijakan lain di dalam pembagian dividen, yaitu pembagian dividennya bentuknya dia membagikan dividen kecil saja, tetapi kemudian jika ternyata ada keuntungan besar di dalam perusahaan, melebihi dari apa yang direncanakan, maka perusahaan kemudian memutuskan untuk membayar tambahan. Jadi membayar ekstra gitu ya, membayar tambahan dividen. Tetapi sifatnya tidak menjadi kemudian kewajiban gitu. Tidak kemudian memaksa perusahaan untuk harus selalu membagikan pada ukuran tertentu, tidak. Jadi mereka membagikan dalam jumlah kecil dulu, kemudian jika ada tambahan mereka akan memberikan tambahan. Nah, bentuk dividen itu selain dividen tunai, yang tadi itu kita bicarakan dividen tunai, ada yang lain adalah dividen saham. Nah, dividen saham itu bagaimana? Kalau tadi per lembar saham orang kemudian dibagi sejumlah uang itu, misalkan Rp100 per lembar saham. Nah, yang berikut ini adalah dividennya dikasih dalam bentuk saham lagi. Misalkan untuk 100 atau 10 lembar saham dapat dividen 1 lembar saham, misalkan ya, contoh saja biar memudahkan pemahaman. Nah, tetapi berbeda dengan dividen tunai, pada dividen saham itu harus dipertimbangkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Kesalahpahaman yang mungkin terjadi itu adalah Anda salah paham bahwa terjadi peningkatan kekayaan. Tidak. Jadi kekayaan penerima dividen itu tidak bertambah, karena hakikatnya dia menerima sejumlah dividen sesuai dengan komposisi kepemilikan sahamnya. Misalkan begini, kita ambil biar Anda paham ya. Ada 100 lembar saham, nilai total seluruhnya 1 juta. Nah, maka kemudian kita memikirkan 1 juta dibagi 100 lah, kira-kira begitu. Atau berapalah. Nah, kemudian ada dividen saham sebesar 10%. Artinya sekarang dari awal itu ada 1 juta ditambah 10%, jadi sekarang ada saham sejumlah 1.100.000. Nah, bayangkan si penerima dividen berapa dia dapat? Dia dapat sesuai persentase sahamnya. Kalau dia punya saham 5%, dia dapat 5% dari 10%, dan seterusnya. Sekarang kita lihat skor akhir. Berapa persen sebetulnya saham yang dia miliki? Jadi jumlah lembar sahamnya mungkin dia bertambah. Jadi jumlah lembar sahamnya mungkin dia bertambah. Tetapi persoalannya adalah pada saat bersamaan, apakah nilai kekayaannya bertambah? Tidak. Karena persentase sahamnya tidak berubah. Itu bisa juga kita gunakan untuk memahami tentang stock split atau pemecahan saham. Pemecahan saham itu misalkan saham dipecah dari 1 menjadi 2, misalkan asalnya saham jumlahnya 100 lembar atau 1000 lembar, karena 1 jadi 2 maka sekarang ada 2000 saham misalkan. Nah, yang jadi masalah, apakah karena itu kemudian kita menjadi lebih kaya gitu karena jumlah saham yang kita miliki menjadi lebih banyak? Tidak. Kenapa? Karena konsekuensi logis terhadap kepemilikannya kan tidak berubah. Jadi kita akan tetap melihat bahwa jumlah total kekayaan perusahaan tetap adalah apa yang tercatat. Misalnya kalau total kekayaannya 1 miliar, mau jumlah sahamnya dirubah jadi 100 lembar, 1000 lembar, 2000 lembar, nilainya sama. Totalnya adalah 1 miliar. Nah, pertanyaannya kemudian orang ngapain gitu membuat lembar saham baru kalau tidak ada penambahan? Pemahamannya begini. Kadang-kadang kita akan melihat bahwa saham yang kita miliki itu terlalu tinggi, naik terus ya harganya. Nah, yang dikhawatirkan adalah kemudian orang melepaskan saham itu. Jadi dikhawatirkan orang kemudian melepaskan saham itu karena dia ingin mengambil keuntungan. Nah, biasanya kalau saham naik terus, maka kemudian orang akan berusaha mengambil posisi untung. Artinya dia melepaskan kepemilikannya atau dia tidak berinvestasi lagi di perusahaan itu. Kalimatnya jadi yang paling akhir adalah orang ini
tidak lagi memiliki kepemilikan atau berinvestasi pada perusahaan itu karena dia jual sahamnya, karena dia lihat ada untungnya. Nah, pada tingkatan global, kalau itu berlaku banyak orang kemudian menjual sahamnya secara bersamaan, tentu akan berbahaya, akan mengakibatkan harga saham menjadi turun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, orang kemudian membagikan ini, dividen saham dan, pemecahan saham ini. Artinya, coba Anda bayangkan tadi, satu lembar saham itu asalnya bermakna kepemilikan perusahaan 1%. Kemudian ketika menjadi 2 lembar 1%, maka masing-masing kan 0,5%. Kalau asalnya harganya Rp100, ketika dia pecah menjadi 2 lembar, kan masing-masing berarti 50-50. Logika sederhananya begitu ya. Jadi dengan pemecahan saham itu tujuannya agar menjaga harga saham itu tidak terlalu tinggi. Ada satu lagi bentuk dividen yang lain itu, teknik dalam penggunaan dividen yang lain, namanya pembelian kembali, buyback. Jadi tadi stock split, sekarang tadi ada stock dividen atau dividen saham, ada stock split atau pemecahan saham, dan ada buyback, pembelian kembali. Ini mau ngapain orang pembelian kembali? Logikanya tadi ada laba besar di akhir tahun, kemudian orang membagikan dividen. Nah, yang ditakutkan kalau orang membagikan dividen, itu kalau kita bagikan dividen terlalu besar, apakah kemudian kita bisa memberikan jaminan akan memberikan dividen yang sama pada tahun berikutnya? Coba Anda bayangkan begini, perusahaan untung besar sekali, bagikan saja, biasanya membagikan dividen itu Rp100 per lembar saham. Tahun ini kita bagikan Rp200 per lembar saham, naik 100%. Karena untung perusahaan besar itu, bagikan aja, biar orang senang. Memberikan sinyal positif pada pasar. Positif iya betul, tapi yang jadi perkara adalah apakah tahun depan kita sanggup memberikan dividen dengan jumlah yang sama? Bagaimana kalau ternyata kita tidak mampu? Nah, atas dasar itu kemudian orang atau perusahaan biasanya menahan diri untuk memberikan dividen terlalu jor-joran. Kalau tahun kemarin Rp100, kalau sekarang mau naik ya 110, 105. Karena naik secara jor-joran berbahaya. Karena kalau misalkan tahun berikutnya kita tidak mampu membagikan dividen sama besarnya, maka itu akan menjadi sinyal buruk pada perusahaan. Jadi perusahaan akan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan. Untuk menghindari itu, maka kemudian perusahaan mengambil teknik buyback ini. Jadi sisa dana laba yang dimiliki perusahaan kemudian digunakan untuk membeli saham. Saham siapa? Saham dia sendiri. Jadi kan kalau awalnya perusahaan butuh dana untuk investasi, cara dapat dananya dengan cara jual saham. Nah sekarang uangnya udah kebanyakan yang di tangan. Apa yang dilakukan kalau dividen tidak boleh terlalu besar? Maka beli lagi itu saham. Sahamnya dibeli lagi. Jadi sekarang punya kelebihan dana dibeli lagi. Itu kan sinyal positif buat orang lain. Kalau kemarin itu kekurangan dana, kalau sekarang kelebihan dana. Nah sekarang kemudian ketika kita membeli kembali bagaimana caranya? Ada 2 cara yang kita bisa lakukan. Cara pertama adalah dengan cara membeli di pasar. Jadi di pasar, di bursa itu ada saham kita berapa kita beli. Cara kedua, kita melakukan pengumuman. Jadi umumkan pada publik gitu ya bahwa kita akan melakukan pembelian, bisa dengan cara lelang, dengan cara apapun lah, yang penting artinya beli kembali. Ini adalah satu teknik untuk memanfaatkan sisa lebih dari dana tanpa mengganggu besaran dividen. Nah, saudara sekalian, saya melakukan pengumpulan data tentang bagaimana pola pembayaran kebijakan dividen di seluruh dunia. Saya pertama memperhatikan bahwa saya tidak melakukan riset langsung, tetapi membaca hasil riset orang lain. Pertama, kebijakan pembayaran itu menunjukkan pola nasional yang berbeda. Jadi, dividen kebijakannya itu tidak bisa digeneralisir. Setiap negara beda-beda. Ada negara A, keputusannya bagaimana, negara B apa, beda-beda semua. Nah, kemudian yang kedua, ini ada kebijakan pembayaran menunjukkan pola industri. Saya sudah melakukan riset tentang perbedaan kebijakan dividen berdasarkan industri.
baik dalam pola dia cara mengumumkannya, mau naik, turun, dan seterusnya. Saya melakukan penelitian untuk seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, untuk 9 industri, dan ternyata menunjukkan pola berbeda setiap itu. Kemudian saya juga itu apa namanya artikelnya saya terbitkan di Turki. Kemudian untuk yang pola industri itu saya sudah menulis tentang ini, bagaimana kebijakan dividen itu ternyata setiap industri berbeda. Saya terbitkan jurnalnya di Rumania. Saya tunjukkan bahwa setiap sektor itu ternyata kebijakan dividennya berbeda, baik ketika perusahaan dalam keadaan untung maupun dalam keadaan merugi. Kemudian saya menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang kaya aset, teratur, tumbuh lambat, ini ya masih lanjutan yang tadi, cenderung memiliki rasio pembayaran dividen yang tinggi. Ini juga tulisan ini bisa saudara lihat di artikel jurnal yang saya terbitkan di Rumania. Kemudian perusahaan mempertahankan pembayaran dividen nominal per saham yang konstan. Kalau ini Anda bisa lihat di jurnal saya yang di Turki. Untuk kasus Indonesia, itu memang rata-rata perusahaan itu lebih banyak atau pada umumnya itu mempertahankan saham itu bersifat konstan. Alasannya tadi sudah saya jelaskan ya. Konstan itu menggambarkan perusahaan itu mampu mengelola perusahaan dengan baik, tidak ada fluktuatif. Lagi pula orang memang tidak suka gitu kalau misalkan menerima sesuatu atau berbisnis dengan sesuatu yang fluktuatif, itu orang nggak begitu suka. Yang menarik ini, investor bereaksi positif terhadap inisiasi dan peningkatan dividen. Logikanya ya, menerima dividen atau dividennya naik dari tahun ke tahun, orang senang. Oke. Yang kedua, bereaksi negatif. Jadi orang nggak suka kalau ada penurunan dividen atau bahkan menghapus dividen. Nah, di dunia itu polanya begitu. Tetapi di Indonesia, saya menemukan pola yang berbeda. Jadi ini saya tulis di jurnal yang di Turki. Saya mengatakan begini, reaksi positif di Indonesia hanya ditemukan pada inisiasi saja. Inisiasi itu artinya pembagian dividen pertama kalinya. Tapi pada peningkatan dan penurunan dividen, saya tidak berhasil menemukan reaksi. Jadi publik relatif tidak peduli. Apakah mau naik atau turun, nggak peduli. Karena publik percaya bahwa kalau itu meningkat itu memang untung. Yang kedua itu mungkin juga dia tidak punya ide, maka kemudian dibagikan dividennya. Kalau yang lagi turun dividennya juga itu artinya diinvestasikan ulang dan seterusnya. Jadi naik dan turun itu bisa dipahami banyak gitu. Karena tergantung dengan apakah perusahaan sedang berinvestasi atau tidak, dan apakah investasinya menguntungkan atau tidak. Jadi tampaknya untuk ukuran Indonesia, reaksi positif hanya terdapat pada inisiasi dividen dan reaksi negatif hanya terdapat pada penghapusan dividen. Sedangkan untuk dividen naik dan turun itu ternyata tidak signifikan. Kemudian pajak mempengaruhi kebijakan pembayaran. Ini saya terus terang belum melakukan riset di bidang ini. Tetapi banyak orang melakukan riset kemudian mengambil kesimpulan katanya pajak mempengaruhi kebijakan pembayaran. Nanti saya akan jelaskan bagaimana pajak mempengaruhi pembayaran karena tergantung dengan siapa yang dibebani atau menjadi objek dari pajak. Nah, yang berikutnya seperti saya jelaskan berkali-kali di beberapa artikel saya kemudian menyatakan bahwa sulit sekali untuk membuat model yang menjelaskan bagaimana pembayaran dividen mempengaruhi return. Sampai saat ini selalu berubah. Ini bisa dipahami oleh apa yang saya tunjukkan di atas tadi, bahwa setiap negara ternyata polanya berbeda. Setiap industri ternyata polanya berbeda. Itulah sebabnya kemudian menjelaskan secara tepat tentang pembayaran dividen mempengaruhi return itu sulit. Karena sangat sektoral, baik itu industri maupun negaranya. Jadi Anda masih terbuka luas untuk berhasil menemukan sebetulnya bagaimana dividen itu mempengaruhi return. Karena sampai saat ini belum ada penemuannya. Sampai saat ini juga saya masih menyerah tentang itu. Saya belum menemukan polanya, bagaimana sebetulnya dividen itu mempengaruhi return itu.
Kemudian perubahan biaya transaksi, efisiensi teknik pasar ini juga katanya pengaruhnya sangat kecil, katanya, karena memang saya belum melakukan riset di bidang itu, saya sedang melakukan riset di bidang itu, insya Allah nanti akan segera terbit. Kemudian masalah kepemilikan. Saudara sekalian, pembagian dividen itu memang khas. Artinya, misalkan begini, pada perusahaan yang sifatnya private, ya, perusahaan pribadi, itu tidak ada pembagian dividen. Kalaupun ada, itu sifatnya pengambilan pribadi istilahnya, bukan pengambilan dividen. Jadi perusahaan yang tidak publik, tidak dijual di bursa saham, itu relatif tidak ada pembagian dividen. Nah, sedangkan pada pembagian dividen di perusahaan yang publik, itu juga ada beberapa masalah kepemilikan itu. Bisa Anda menyebutnya apa namanya teori agensi ya, Anda melihat soal itu. Orang yang memiliki dividen tetap di perorangan, misalkan saya punya saham, itu berharap dividen. Karena saya akan menjadikan dividen itu sumber pendapatan. Tetapi perusahaan berbeda. Perusahaan itu tidak menginginkan dividen. Dia lebih senang kalau keuntungan itu putar ulang, dan seterusnya. Nah, ini ada masalah kepemilikan ya. Kemudian manajer perusahaan lebih senang kalau dividen itu diputar lagi di dalam perusahaan. Manajer perusahaan itu kan inginnya perusahaan itu terus berkembang gitu. Sementara para pemilik saham ingin dapat dividen. Nah, ini yang menjadi perbedaan pandangan kepemilikan di dalam saham di dalam dividen. Saya membuat beberapa rangkuman di dalam dividen ini berdasarkan riset saya pribadi dan riset orang lain. Pertama, bahwa tingkat pertumbuhan aset itu berkorelasi negatif dengan kenaikan pembayaran dividen. Artinya, makin tumbuh aset perusahaan, maka pembayaran dividen itu makin menurun. Logikanya, karena laba yang digunakan oleh perusahaan itu digunakan untuk beli aset. Nah, apakah ini berlaku untuk semua negara dan semua sektor? Tidak, makanya harus dicek dulu. Kemudian peluang investasi positif juga, jadi membeli aset. Tetapi kalau asetnya tidak menghasilkan laba, ya tidak juga orang suka. Tapi kalau misalkan beli aset dan kemudian asetnya menguntungkan, itu mengurangi pembayaran dividen. Jadi orang lebih baik membeli aset kemudian menguntungkan daripada membayarkan dividen. Nah, berkebalikan dengannya, itu intensitas modal proses produksi, arus kas bebas yang dihasilkan, itu justru meningkat. Jadi makin tinggi, makin besar pembayaran dividen. Sekarang kita perhatikan jumlah pemegang saham perorangan, ini saya sudah jelaskan tadi. Jadi kalau Anda membuat riset tentang makin banyak pemilik saham perorangan, itu ternyata makin meningkatkan pembayaran dividen. Yang saya sebut sebagai bagian dari pemahaman teori agensi tadi. Jadi tampaknya pemilik perorangan itu lebih suka dividen daripada dividen yield. Jadi dia senang dapat untung tuh sekarang karena dia memang punya saham itu untuk dapat uang gitu. Nah, sementara yang dua bagian ini, ketatnya koalisi kepemilikan dan ukuran pemegang blok terbesar itu justru mengurangi. Tadi saya katakan bahwa korporasi atau orang yang berkelompok dalam sebuah koalisi itu relatif tidak suka dividen. Dia lebih senang jika perusahaan meningkatkan investasinya. Nah, tadi kita sudah bicara pengaruh eksternal, yaitu hutang, pajak, kewajiban dan seterusnya. Kita sudah membahas tentang pengaruh internal ini, pertumbuhan aset, investasi, intensitas modal dan seterusnya. Sekarang yang terakhir, apakah ada pengaruh makro? Jadi pengaruh makroekonomi terhadap kenaikan pembayaran dividen digambarkan sebagai berikut. Peningkatan biaya transaksi penerbitan sekuritas itu ternyata meningkatkan pembayaran dividen. Jadi orang akan lebih suka menerima dividen dibandingkan dengan kalau dia harus bertransaksi jual beli saham. Jadi kalau jual beli saham itu ada biayanya, ya kalau ada biayanya mendingan dividen gitu. Kira-kira begitu. Karena transaksi yang dimaksud kan ketika kita ingin jual, kita jual saham, ada biayanya, wah rugi. Daripada gitu mendingan saya dapat dividen daripada yield gitu.
Kemudian taraf ini ya, taraf pajak ini, lihat, taraf pajak pribadi untuk pendapatan dividen tentu menurunkan dividen. Jadi kalau dividen ada pajaknya dan kemudian itu naik, maka dividen akan turun. Di sisi lain seperti pada penjelasan yang pertama, tarif pajak pribadi untuk pendapatan capital gain, kalau tadi kan biaya ya, tadi biaya transaksi, kalau sekarang pajaknya. Kalau pada capital gain itu pajaknya naik, maka dividen akan naik. Kenapa? Orang nggak suka lagi berjual beli saham. Kan keuntungannya dari capital gain tuh. Karena keuntungannya akan berkurang, orang lebih kalau gitu akan memikirkan, ya sudah saya mendingan milih dividen gitu. Ini tentu 100 paribus ya. Yang lain dianggap tidak ada perubahan. Nah, kita perhatikan juga pentingnya investor institusi. Saya sudah katakan tadi. Jadi investor institusi itu lebih menyukai laba itu diputarkan di dalam perusahaan dan menjadi investasi. Jadi makin banyak investor institusi, maka makin menurunkan pembayaran dividen. Nah, yang menarik ini kekuatan tata kelola itu. Jadi ada riset katanya, saya belum melakukan riset ini. Jadi ada riset katanya, makin baik tata kelola perusahaan investor, jadi bukan perusahaan loh ya, makin kuat tata kelola perusahaan investor institusional, itu menurunkan pembayaran dividen. Jadi mungkin saja institusi menyukai dividen, tapi itu biasanya berarti tata kelola di perusahaannya buruk. Makin baik tata kelolanya, itu justru akan meningkatkan pembayaran dividen. Nah, pasar modal relatif terhadap pembiayaan perantara. Jadi artinya dividen itu akan menjadi alternatif atau tidak, itu sangat tergantung apakah pasar modal itu menjadi tempat orang melakukan kebijakan pendanaan atau tidak dibandingkan dengan bank. Jadi kalau misalkan pasar modal dianggap sebagai pengganti bank, tentu saja orang kan berharap dividennya. Jadi makin besar, maka makin meningkat pembayaran dividen. Nah, saudara sekalian, itulah bab terakhir dari pertemuan kita semester ini. Baik, saya mau tanya, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Berapa orang ini yang hadir? Sedikit sekali, 15 orang. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke. Ulul, saya mau tanya dulu. Ulul? Iya, Pak. Ulul udah kerja? Ini sambil ada usaha sendiri sih, Pak. Saya pikir Ulul kerja, ada rumor Ulul kerja di BPKH? Bukan. Bukan, Pak, bukan saya itu. Namanya sama, Ulul Azmi. Saya nggak tahu, Pak, kalau ada Ulul Azmi juga. Ada Ulul Azmi yang katanya mahasiswa MKS, mahasiswa lama, tapi sudah kerja. Makanya saya ingin konfirmasi. Oke. Bukan, Pak. Ini adalah pertemuan terakhir. Anda harus mengerjakan UAS. UASnya berbentuk tugas. Ada pertanyaan soal tugas itu? Ada pertanyaan soal tugas? Tidak ada juga? Oke. Baik, kalau tidak ada, tugas mohon dikumpulkan sesuai dengan tanggal UAS. Tidak ada toleransi. Jadi tepat pada tanggal UAS Anda harus sudah mengumpulkan UASnya. Saya berharap pertemuan ini bermanfaat. Semoga semester ini juga bermanfaat bagi Anda dan pekerjaan Anda kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu hari ini. Saya tutup pertemuan hari ini. Kenapa? Kifan? Oh, kirain. Oke. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Saya lanjut nguji mahasiswa dulu ya. Iya, Pak. Sehat selalu, Pak. Ya.